Renungan hari ini berjudul Dua Pintu, yang diambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mengubah dunia ini mengalami berbagai macam kemudahan. Salah satu hal yang terkena dampak positif adalah sistem navigasi. GPS, Global Positioning System, memudahkan manusia untuk mengetahui posisi dan arah tujuannya. Alamat, posisi kendaraan kita, kemacetan, dan informasi jalan pintas untuk menghindarinya dengan mudah dapat kita temukan melalui GPS. Sangat praktis bukan? Efektivitas dan efisiensi menjadi semangat dari zaman ini. Sistem yang sulit dan rumit dibuat menjadi sederhana dengan moto, kalau bisa lebih mudah, kenapa harus dipersulit? Transaksi online melalui e-commerce menjadi hal yang sangat umum. Untuk membeli sayuran pun dapat kita lakukan hanya dengan menggunakan jari-jari gadget kita tanpa perlu pergi ke pasar atau mencari tukang sayur di sekitar tempat tinggal kita. Selain dampak positif, tentu juga ada dampak negatifnya, seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Merupakan contoh nyata yang sampai hari ini belum dapat tuntas dibasmi. Jalan pintas dan mudah cenderung menjadi pilihan banyak orang. Di tengah dunia yang menawarkan berbagai macam kemudahan, Yesus justru menawarkan hal yang berbeda. Pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup bukan jalan yang mudah. Selain sempit, pintu dan jalan ini sukar untuk dilewati, bahkan hanya sedikit orang yang menemukannya. Banyak orang tergoda untuk memilih jalan pintu yang besar dan lebar karena lebih mudah, padahal pintu dan jalan itu berakhir di neraka. Menjadi murid Yesus dan meneladani kehidupannya memang tidak mudah. Siapa yang mengikut Yesus, orang itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus setiap hari. Menyangkal diri berarti mengatakan tidak pada diri kita sendiri, serta menempatkan Allah dan kehendaknya sebagai fokus hidup kita. Jika kita bisa menyangkal diri, barulah kita memiliki kekuatan untuk memikul salib, menghadapi beban, penderitaan, dan berbagai tantangan lainnya dalam perjalanan mengikut Yesus. Jalan itu adalah jalan satu arah yang berat dan tidak ada jalan untuk kembali. Semua berujung pada bukit penyaliban. Menjadi murid Kristus yang serius berarti kita harus masuk melalui pintu dan jalan yang sempit. Jalan yang mudah hanya membawa pada mental yang manja dan fokus pada diri sendiri. Kiranya di masa Prapaskah ini dapat menolong kita untuk lebih banyak mengevaluasi dan menentukan sikap serta arah tujuan hidup kita kembali. Jalan seperti apa yang hari ini sedang engkau jalani? Sungguhkah Kristus adalah hal yang utama dalam hidup? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini bisa menuntun kita untuk betul-betul menjadikan Kristus tujuan utama di dalam kehidupan kita, serta firman-Mu ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kelak. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.